Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat iman, Islam, dan bertambah lagi yaitu rahmat Allah berupa ilmu di kajian kita di program tercinta kita yaitu Serambi Islami edisi spesial di hari Senin. Dan alhamdulillah sangat bahagia sekali karena kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berikan rahmatnya, rezekinya untuk kita semua. Dan langsung saja bahagianya. Dan ini merupakan sebuah rahmat buat kita ketika kita bisa berjumpa dan bisa berbagi ilmu. Dan hari ini spesialnya juga karena sudah dihadiri oleh para jamaah yang mereka sudah siap untuk sama-sama menuntut ilmu. Dan saya perkenalkan dulu sebelumnya, ini ada jamaah dari rombongan Majelis Taklim Muslimat Nadlatul Ulama Pandeglang Banten, pimpinan Ibu Haja Bahja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat Ibu? Masya Allah ya, ini kalau lihat semuanya seragama nih kayaknya santri-santriwatinya dari Pandeglang ini. Ya masih 17 tahun semua kayaknya Suni, alhamdulillah. Sehat ya, dan sudah siap sama-sama kita belajar ya di pagi hari ini. Dan juga pastinya pemirsa di rumah bahagia sekali karena kita juga tidak cuma para jamaah yang hadir sini, tetapi guru kita juga sudah hadir. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini nikmatnya adalah ketika kita sudah ketemu lagi dan guru kita dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur selalu ya. Amin. Dan beliau ini kita kenal nih, jamaah yang belum melihat, biasanya ini adalah dai yang kita kenal dari zaman saya waktu kecil itu, dai berjuta pemirsa. Dan Masya Allah beliau pun sudah hadir ini dan kita sapa langsung yaitu Kiai Haji Agus Darmawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raka. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah, juga Pak Raka sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kita Kiai. doakan juga pemirsa Indonesia yang luar biasa, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit juga. Saya lihat itu ada masih melekat selang nasogestik tube-nya, ada endotracheal tube-nya, ada ivelan, ada central vena pressure, itu semua alat kedokteran. Semoga bisa sembuh dan sehat. Amin. Ya. Amin. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isfi anta syafi la syifa ila syifauka syifaan taman la yughadiru saqaman. Khusus amin, pemirsa yang kurang sehat Allah berikan kesehatan. Amin. Yang sakit Allah kasih kesembuhan. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak Raka. Ya, terima kasih Pak Kiai. Baik. Dan juga alhamdulillah juga sudah ada ini kori nasional kita nih ya, Masya Allah, beliau pun juga bisa sama untuk berbagi manfaatnya untuk kita semua, yaitu Ustadz Qadar Rasmadi. Gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Raka. Masya Allah, udah lama ketemu, ketemu lagi, sehat walafiat ya. Alhamdulillah ketemu lagi sekarang. Amin, alhamdulillah. Dan juga langsung pemirsa, kita siapkan hari ini, jangan lupa catatannya yang lalu, dan ini adalah rangkaian mungkin kehidupan kita yang akan kita bahas, temanya adalah tentang jangan terbuai dunia. Tetapi sebelumnya kita siapkan nih Al-Qurannya dan mudah-mudahan sama-sama kita belajar ngaji dan kita bahas kajian temanya itu. Dan langsung saja kita mulai kajian kita hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang langsung dibacakan oleh Ustadz Qadar Rasmadi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ya, dibacakan surat ini pagi hari itu seperti kita terisi kembali ya rohani kita, ilmu-ilmunya, energi. Ya Allah berikan, mudah-mudahan semakin kita semakin yakin dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa di rumah, langsung saja kita bahas. Tema kita adalah jangan terbuai dunia. Dan kita ketahui sekarang nih zaman ini semua serba ada, dan mungkin dengan kita menggunakan gadget atau handphone ini kita bisa ya mengaplikasikan ataupun bisa melihat yang mungkin semua seluruh dunia ini bisa kita lihat via handphone. Betul. Nah ini bagaimana nih, jangan sampai akhirnya kita terlupa atau melalaikan, bahkan terlalu kita cinta dunia. Nah, jangan sampai terbuai dengan dunia. Kita langsung aja bahas Pak Kiai. Ini menarik ini. Ini kayaknya bahasanya lagi viral sekarang nih. Benar. Apalagi sekarang anak-anak semua ini senang banget dengan yang flexing penampilannya. Wow, keren. Bahkan ada satu berita itu ya, sampai yang menyinggung masalah misalkan Syukuras dengan gayanya dia mungkin merasa bahwa orang hebat, anak orang kaya dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Kiai? Ya Pak Raka, juga Ustadz Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi nastofa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku berada, ibu-ibu yang solehah. Amin. Dalam sabda Nabi, Amin. dalam sabda Nabi bahwa surga di bawah telapak kaki kaum ibu. Masya Allah. Yang solehah ya, semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Kalau kita berbicara tentang jangan terbuai dengan dunia, karena dunia ini singkat ya, the time of life is short. Life is too short. Bahwa hidup dunia itu fata morgana, dunia itu singkat,
kalau kata orang-orang di Jawa bilang enae sak klenteng nanging larane ketigo rendeng. Apaan tuh artinya? Dunia ini seperti biji randu, biji kapuk. Kalau dimakan peletuk di ujung gigi udah habis, nggak sampai ke perut. Artinya dunia tuh nggak kenyang. Makanya jangan terbuai dengan bujuk rayu setan-setan dunia. Sekarang ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu ilustrasi penting dan Allah juga memberikan ilustrasi penting. Kenapa kita jangan terbuai dengan urusan-urusan dunia? Karena sekarang ini kan maaf ya, nanti ada di mana umat manusia saling eksploitasong delum parlom, eksploitasong dan nasong parnasong. Artinya? Ini kenapa kok Agus Dermawan bahasa ribet kayak begini masuk ini? Penindasan manusia atas manusia, penindasan negara atas negara. Sekarang aja kalau kita bicara, mohon izin pemirsa Indonesia, betapa nggak kasihan tuh yang namanya Palestina. Dihantam, dibombardir oleh, mohon izin, oleh Israel. Itu yang saya bilang bahasa Perancisnya yang dibilang eksploitasong delom parlom, eksploitasong dan nasong parnasong, penindasan manusia, bayi. Coba dihantam, penindasan manusia atas manusia, negara atas negara. Nah ini Pak Raka, saya mau berlanjut nih. Kelihatannya harus musyawarah dulu. Ini belum membahas ayat ini Pak Raka. Iya betul. Bagaimana Pak Raka? Nah, pakai juga para jamaah yang di sini juga pemirsa ini karena memang nanti kita akan bahas lagi ya mengenai tentang tema kita jangan terbuai dunia. Nanti kita kasih lihat dulu iklan berikut ini. Amin. Subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI tetap setia bersama kami di Serambi Islami. Nah Pak Kiai ini menarik nih, ini tadi bicara tentang penindasan, pasti semua orang juga nggak mau ditindas. Mungkin ada lanjutannya untuk Pak Kiai tentang kaitannya dengan surat yang dibacakan tadi. Baik Bapak Raka dan Ustadz Kadar, ibu-ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi penjajahan itu memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan harus dihapuskan. Islam ini, merinding saya, bring peace not bring war. Membawa perdamaian tapi enggak membawa peperangan. Islam itu bukan teroris. Dan teroris itu bukan Islam, pemirsa. Nah pada saat sekarang ini enggak boleh ada penindasan sesama umat manusia. Kan kita harus ada hablum minallah, hablum minannas. Kalau hablum minallah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul enggak? Ya bilang betulnya lembek amat tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Betul enggak? Betul. Jadi sembah dululah Allah. Baru kita minta tolong. Sekarang kan saudara-saudara yang terhormat, saya minta maaf nih. Kalau sembah minta tolong kan ada satu bukti yang namanya barokah. Tahu barokah? Barokah ibu, barokah tahu. Tahu nggak Bu? Kok bengong-bengong baik. Berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apaan umpama suami kita gajian sebulan 10 juta nggak berkah, ngapain? Betul. Lebih baik gajian 100 juta tapi berkah. Amin. Julung aminnya kenceng banget. Amin, harapan Ya Robbal. Alamin. Itu namanya keberkahan. Dan saya, nih mohon izin. Sekarang sudah menjelang yang namanya pilpres. Nanti pilkada, nanti pilgub. Pilgub. Itu
memang semua arah keduniaan untuk memimpin satu negara yang tercinta Indonesia. Tapi kan ada resepnya dari Nabi, yaitu amanah, Betul. kemudian sidik, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Amanah itu kalau dipegang oleh orang yang bukan skillful, bukan pada ahlinya, maka hancur. Makanya kita ini jangan fokusnya kepada dunia dunia sebentaran kok. Dunia itu sebentaran. Nah, di sini kenapa jangan terbujuk, jangan terayu oleh setan-setan dunia? Allah memberikan penjelasan kepada kita adalah dalam surahnya di surat 57, surah Al-Hadid ya. Kemudian ayatnya 20. Tadi Pak Ustadz Qodar, Qori kita internasional sudah membaca tentang Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah. Bu. Ya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah, yang namanya dunia adalah laib, permainan. Permainan tuh, maaf, saya berkali-kali berucap, nggak lama. Main kelereng nggak lama, nggak kelereng terus, main layang-layang nggak lama, sebentar. Laib dunia. Walahwun, lahun itu adalah hanya senda gurau, bercanda nggak lama juga. Wazinatun, zina itu perhiasan. Andai kata ibu, sorry nih punya permata intan berlian umpamanya. Amin. Tidak segram pun ibu sumbangkan, ibu zakatkan, tiba-tiba ibu meninggal. Kemudian itu permata intan oleh suami, ibu meninggalnya oleh suami, permata intan dijual buat sodako, buat kawin lagi. Ibu suuzon aja malaki nih. Buat umroh. Buat sedekah. Ya, ini subhanallah, Allahu Akbar. Pemirsa Indonesia. Jadi wazinatun adalah perhiasan. Dunia itu cuma perhiasan. Coba deh. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah jadikan kamu lemah dulu. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, dha'fan. Kemudian Allah kasih kuat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Habis lemah Allah kasih kuat. Alhamdulillah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Habis kuat Allah kasih lemah lagi. Betul enggak? Setelah lemah, ya, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kemudian juga apa? Wa syaibatan, Allah kasih syaibah. Syaibah itu apa? Tanda-tanda tua, yaitu berupa rambut yang sudah memutih, namanya dia bilang uban. saya bilang melati. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Habis lemah Allah kasih kuat, setelah kuat Allah kasih lemah lagi. Wa syaibatan, dikasih uban yang bertabur. Betul? Mata yang sudah mulai agak kabur, pipi mulai kendur, gigi mulai gugur, makan cuman bubur, yang ditunggu liang, pinter semuanya. Dunia, jangan terbuailah dengan hukum-hukum dunia yang sekarang orang pada saling caci, saling maki, saling membuat rona. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan berdiri kiamat nanti sampai ilmu agama pudar. Ibu, Ya. sehat semuanya ya? Sekarang banyak orang yang beragama, tapi sedikit orang yang mengamalkan ilmu agama, Pak Raka. Ya. Ngaku beriman kepada Allah, Islam, tapi esensi, aplikasi, realisasinya nggak Islam. Bahkan saling fitnah. La taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuruz zalazil. Karena banyak orang yang kayak begitu, akhirnya gempa bumi di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, betul? Betul. Kebanjiran, kemudian banjir bandang. Tahu bandang? Itu yang di Presto. Bandeng. Oh, itu bandeng ya. Iya, maaf ya. Banjir bandang. Kemudian gunung Merapi, semburang lumpur yang mendidih. Allah patahkan lempengan bumi, terjadi tsunami, mengepung kita.
Bahkan ini kiamat sugro yang namanya doomsday, the end of world. Nah hari ini saudaraku yang terhormat, mari sama-sama jangan sampai terbujuk oleh setan-setan dunia. Wa taktsura zalazil wa yataqarraba zaman semakin cepat. Wa tazharu fitan. Sekarang fitnah bertebaran di mana-mana. Fitnah, saling caci dan fitnah. Kemudian wayak surul harju wahwal qatl. Banyak peperangan terjadi di mana-mana. Isi peperangan itu pembunuhan Pak Raka. Nah ini Quran ini Masya Allah. Jangan sampai terbuai. Wazinatun adalah perhiasan. Kemudian watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga. Wah bangga-bangga. Ini nggak boleh. Kemudian watakatsum fil amwal wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak harta. Nah, ini sebelum saya sambung ini ada suara tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undangan. Ada undangan Pak Kiai. Boleh kita panggil Pak Kiai? Boleh, silakan. Oke ya. Nah, alhamdulillah hari ini sangat bahagia sekali. Insyaallah kita juga dihadiri oleh narasumber yang luar biasa karena beliau juga seorang pendakwah. Dan langsung saja kita hadirkan yaitu Kiai Haji Muallim Abdul Basit. Allahu Akbar, subhanallah. Oh, ini orangnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, subhanallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah Kiai. Mabruk. Tambah ganteng nih. Alhamdulillah. Kiai sehat ya? Sama-sama. Sehat Kiai. Silakan Kiai. Muallim pakai hijau-hijau nih. Iya Kiai. Sama segitu. Saya punya pantun Muallim. Iya, siap. Nanti cakepnya ntar aja. Iya. Duduk silakan. Silakan Siap, Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana Pak Kiai sehat ya? Alhamdulillah doanya dari Ustaz Raka. Kiai juga. Soalnya kayaknya makin energik nih. Kayaknya ada tambah amanah baru Pak Kiai ini ya. Pendakwah juga dampingin Pak Kiai Agus nih. Amin. Allah. Allah guru saya yang mulia. Oke. Nah Pak Kiai ini kita akan bahas tentang jangan terbuai dunia. Beribu-ribu pohon kelapa. Nah, cakep. cakep, Boleh Kiai. Pak dulu. Lagi pantun. Oh iya. Beribu-ribu pohon kelapa. Cakep. Hanya satu pohon beringin. Cakep. Banyak ustadz Nusantara. Cakep. Cuman Muallim Basit yang gue ingin. Iya. Allah. Alhamdulillah. Oke, ini Pak Ustadz mungkin sedikit biar tahu juga Pak Ustadz Muallim bahwa tema kita adalah jangan terbuai dunia. Nah, boleh saya pakai ya? Iya, iya. Mengenai tadi pakai kan kita memang dalam menuju ini suasana apalagi insya Allah kita Iya. akan mengadakan pemilihan presiden dan sebagainya Iya, ya. iya. Pilkada dan pilgub ini kan orang akan diberikan sebuah anugerah amanah. Iya. Tetapi pertanyaannya kenapa sih orang kok suka ya dengan jabatan terus dengan dia mungkin memegang kekuasaan dan sebagainya itu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi gitu manusia seperti itu? Ya Pak Raka, Pak Muallim, mohon izin Ya, sebentar. Pemirsa Indonesia, Ibu, jabatan tuh enak. Itu terhormat. Iya. Rezeki mudah didapati. Tetapi harus amanah. Harus sidik, tablik dan fatonah tadi. Kalau enggak amanah, itulah yang namanya hubud dunia, ra'su kulli khati'ah. Terlampau kecintaan kepada keduniaan, kepada jabatan, kepada uang, kepada tahta, bahkan sore ini kepada tambah wanita dan seterusnya, atau tambah pria dan seterusnya. Itu pangkal segala kejahatan. Makanya kita harus tafakur, tadabur, tasyakur. Paraka, tafakur tuh berpikir bahwa dunia itu sebentaran. Dunia tuh nggak lama, kan begitu, Muallim? Ya, Kiai, betul. Dunia sebentaran. Tadabur, introspeksi diri bahwa kita tuh punya rona, punya noda, punya dosa, banyak salahnya. Saya tuh nggak mau minta izin atau memilih pemimpin yang munafik, yang hipokrit. Kalau orang yang munafik itu apa? Nih, orang yang telat sholat aja, yang sholatnya telat aja. Kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur itu kesibukan, ya Bu. Asar serba tanggung, ya. Maghrib kecapean, ya. Isya, bagus, pada ngaku semuanya. Ini kan orang yang munafik, kata Allah dalam firman-Nya. Nih, denger ini. Innal munafikina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu dia membohongi Allah. Allah aja dibohongin, apalagi manusia. Nah, orang yang suka bohongin Allah, wa huwa khadi'uhum, Allah itu menjawab
bohong-bohong dia, menjawab tipu daya dia, tipu daya mereka. Nah, orang yang munafik itu selain dia telat sholatnya, ya, kemudian mau dilihat sama orang dia punya sholat dan seterusnya. Nah, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum, ya. Kemudian setelah dia mau minta dilihat yuraunan nas, minta dilihat sama orangnya, saya musyawarah dulu sama Pak Rakain. Ini kayaknya kalau nggak musyawarah kita nggak adil. Nggak adil. Gimana ya, Pak? pakai ini karena waktunya ini ada yang mau lewat dulu. Nanti kita akan bahas dan juga nanti ini tanggapannya dari Pak Ustadz Mualim ya, juga Pak Ustadz Khadar Rosmadi. Juga para jamaah masih setia bersama kami ya di sini ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini tetap di Serambi Islami. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wa la quwwata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVRI, terima kasih tetap setia bersama kami di Serambi Islami edisi hari Senin bersama Gurunda Kiai Haji Agus Termawan, Dai berjuta pemirsa. Allahu Akbar. Pakai ini menarik tadi itu, belum selesai tuh mengenai tentang orang-orang munafik ini. Nah, ini kaitannya ini bagaimana supaya kita juga nih, khususnya generasi penerus bangsa dan juga suasana dalam menjelang pemilihan nih, pemilu gitu. Itu bagaimana Pakai? Ini kan pembahasan ayat belum beres. Ya. Dan ada hadisnya. Betul. Saya kepengen Pak Mualim dulu ngomong. Ya, boleh, Pak. Mualim dulu coba. Gimana Pak Mualim? Ya, silakan ditanya dulu. Iya, tanggapannya nih mengenai tentang jangan terbuai dunia, Pak Mualim. Jangan terbuai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya yang terhormat yang mulia Kiai Haji Agus Dermawan, Kiai berjuta pemirsa, boleh saya jawab? Boleh, Mualim. Tanya Abdul Pak Basit. Raka. Ya. Ya. Jadi masalah terbuai dengan dunia itu biasanya orang tuh kalau ngelihat dunia ke atas, kalau ngelihat akhirat ke bawah. Artinya apa? Kalau ngelihat sesuatu yang indah, lihat orang kaya, pengen dia kaya gitu. Terus kalau ngelihat orang yang sederhana, dia takut. Lihat orang miskin, dia takut. Dia pengennya kaya. Ngelihatnya ke atas artinya. Dan itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ngelihat dunia ke atas, kalau buat semangat boleh, ya. Dunia itu digambarkan sebagai penjara. Dunia sijnul mukminin. Dunia itu adalah penjara bagi orang Islam. Artinya apa? Dia nggak boleh terlalu cinta sama dunia. Cinta boleh, dunia kejar boleh, dunia kaya boleh, silakan sekaya-kayanya. Tapi untuk akhirat, untuk ibadah. Dia mengumpulkan harta banyak. Buat apa? Buat nanti dia berzakat. Buat dia ibadah, menolong orang-orang yang lemah gitu. Jadi orang Islam itu wajib kaya ya. Wajib kaya. Boleh kaya. Jadi kalau sudah kaya itu ada wajib haji. Iya. Ada wajib zakat. Iya. Zakat wajib bagi orang yang kaya. Iya. Artinya Islam itu wajib kaya. Kalau udah kaya wajib zakat, wajib haji. Ya benar juga Pak. Unzur man asfala minkum wala tanzur ila man fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah kalau kita mau syukur. Syukur. Bo, lihat yang di bawah tuh, kita alhamdulillah punya rumah. Yang di bawah itu cuman punya gubuk, kita punya mobil, sebelah punya motor. Kita punya motor alhamdulillah. Sebelah cuman punya sepeda. Kata yang punya sepeda alhamdulillah saya punya sepeda, sebelah cuman jalan kaki. Kata jalan kaki saya olahraga, jogging track, sehat, gerak badan, jalan kaki. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kata yang lumpuh, biarin gue masih hidup. Tetangga sebelah mati nggak balik lagi. Arti syukur kepada Allah. Nah, Mualim, mohon izin, Ustadz Qadar, Pak Ustadz Raka, ibu-ibu, pemirsa Indonesia. Jadi saya lanjutkan bahwa ini tentang pemilihan. Tadi tentang apa yang saya katakan tadi bahwa jangan menjadi orang yang munafik. Jadi kalau orang yang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Urusan sholat aja kadang-kadang kusala, males. Sholat subuh jam 8.
Mertua bilang, alhamdulillah mantu gua itu sholat duha pakai kunut. Padahal subuh. Kemudian zuhur kadang-kadang nih 2:30 udah mau asar, 5:30 udah mau maghrib 7 kurang seperempat udah mau isya. Inilah manusia itu yang dikatakan orang yang munafik. Terkadang orang yang munafik selain dia telat sholatnya yuraunan nas, kepengen dilihat sholatnya, dia bangga, Allahu Akbar bukan main ya, kalau depan orang lain. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Kadang-kadang orang yang munafik itu, mohon izin pemirsa, orang yang munafik itu dia habis sholat, dia nggak mau zikir kecuali hanya sedikit. Nah, sorry calon pemimpin Indonesia, ada resep tuh. Kita nggak mau jadi orang yang kalau saya jadi orang hebat, saya jadi pejabat, saya jadi orang yang kaya, semua akan saya rapikan, saya bangun. Tapi pas jadi tidak. Itu namanya idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong suka bohong. Nauzubillah min dzalik. Wa idza wa'ada akhlafa. Nih, ciri-ciri orang munafik, kalau janji suka ingkar. Nauzubillah min dzalik. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya terkadang, minta maaf, mohon izin, dia berkhianat. Inilah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tanpa iman, takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kata mu'alim bilang, mensyukuri akan nikmat yang sudah ada. Ya, syukur akan nikmat yang sudah ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Jangan menyerah, kan begitu. Kata siapa tuh? Kata penyanyi. Iya, kata syair. Nah, Pak Kiai, ini menarik sekali ya pembahasan mengenai tentang tadi jangan terbuai dunia. Ya. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak Kiai ini mengenai tentang hal apa saja sih yang perlu kita jaga. Kan biasanya kalau orang tuh ada ikhtiarnya yang kita lakukan untuk masa depan gitu. Mungkin ada Pak Kiai tambahan-tambahan ayat mengenai hal itu. Agar kita biar semakin semangat gitu loh. Ya. Sebagai ibadah. Ya ada. Sebab kalau kerja itu karena Allah. Nih untuk membangun negeri nih. Membangun bangsa nih Ustadz Qadar. Membangun negeri. Kayaknya ada ayatnya deh. Di surahnya surah At-Taubah ya. Kemudian ayat 105. Saya kepengen Ustadz Qadar yang baca. Ya, silakan. Mohon izin Kiai. Ya baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Allahumma amin ya Rabbana karim. Mu'alim, Iya, Kiai. silakan. Ini maksudnya apa untuk pembahasan selanjutnya? Iya, Kiai. Kan tadi Kiai tentang pemimpin ya, Kiai ya. Iya. Iya kan gitu ya. Pemimpin yang jangan hubud dunia kan gitu. Iya. Jadi memang kita boleh jadi pemimpin kayak tadi itu. Cuman kita harus jadi pemimpin yang benar-benar kayak bilang yang amanah, yang tabligh, yang fatona. Terus juga dia itu benar-benar memberikan kebahagiaan buat rakyat-rakyatnya begitu. Betul. Jadi boleh orang Islam itu naik jadi pemimpin, harus gitu, ikut politik, jangan nggak ikut politik. Biar apa? Biar nanti kita bisa
menjalankan syariat yang Allah tentukan. Seperti kayak kita orang Islam nih kan, orang Islam itu ini haram, itu halal. Jadi karena pemimpinnya Islam, dia tahu oh ini jalannya ke sini kayak gitu. Iya. Artinya Pak Raka, Mualim bilang kalau jadi pemimpin yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Sebab Indonesia ini kalau kata Sokibek itu innamal umamu akhlakuma bakiyat fa in humu zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh dunia itu dengan akhlak. Insya Allah. Tegak kokoh dunia itu dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Kalau negara, sorry nih, rakyatnya buruk, akhlaknya negara pun akan buruk, hancur. Nauzubillah min. Makanya kalau sudah jadi pemimpin, ingat pada Allah, ingat pada rakyat. Betul nggak? Jangan dikira rakyat itu nggak bisa menentukan. Makanya ada peribahasa mengatakan from the people, by the people, and for the people. Tahu artinya? Sama saya. From the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk itu pemimpin yang tahu. Siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan. Siapa yang memilih? Rakyat Indonesia. Hendaknya kita harus perhatian. Jangan lupa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah baru kita minta tolong, betul nggak? Betul. Kerja dulu baru kita mendapatkan gaji, betul? Betul. Ceramah dulu baru kita dapat pahala. Awas ya ibu-ibu ya, awas ya. Ceramah dulu baru dapat amplop, dibilang malu-maluin aja. Ini se-Indonesia loh orang nonton loh. Iya. Saya kan malu. Iya. Ceramah dulu baru dapat pahala. Habis dapat pahala baru dapat pahala lagi. Kok saya yang ceramah, ibu yang nafsu? Nih sekarang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlampau terbujuk terbuai oleh setan-setan dunia. Loh, dunia itu kan menggairahkan. Dapat satu minta dua, betul nggak? Dapat dua pengen tiga, betul nggak? Dapat tiga pengen empat, betul nggak? Dapat empat apa yang dibilang sunnah Rasul. Nah ini yang nggak ada puas-puasnya. Betul. Hatta zurtumul makobir. Hatta zurtumul makobir. Sampai kau masuk ke liang kubur, ada rasa kepuasan bahwa dunia ini seperti halnya di musim hujan. Ini membuat satu ajib para petani, membuat satu bingung atau takjub, ya, atau gairah bagi para petani-petani itu. Akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa inilah pohon-pohon aku. Tapi kalau petani yang tidak, yang tidak beriman, petani yang kufar, petani yang kafir, dia hanya bangga hari itu aja, Tapi dia nggak berpikir bahwa setelah dia panen, itu pohon berwarna musfarran, berwarna kuning, habis kuning sumaya hiju, kemudian dia layu. Bu, kemudian dia layu. Ibu, kemudian ya bagus, ibu kemudian layu. Ibu yang ngomong tadi ya. Kemudian layu dikatakan sumaya hiju, sumaya kunu, terakhirnya sumayakunu khotaman, kemudian dia hancur, dia terbang. Itulah kehidupan dunia. Tapi ingat bahwa kehidupan dunia itu jangan sampai kita tergoda, terbujuk. Tentu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada dunia. It's okay, no problem, tetapi jangan terlampau cinta karena dunia sesaat saja. Ya, demikian Pak Raka. Ini jadi pengingat buat kita ya. Jadi Pak Kiai sudah sampaikan. Tapi Pak Kiai ini izin dulu karena kita mau ada yang lewat dulu, dan juga para jamaah tetap bersama kami, dan kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetap di Serambi Islam. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa kita sudah masuk di segmen yang keempat ini dan sesinya bertanya. Dan jamaah juga mungkin nanti ada pertanyaan nih titipan dari para pemirsa di rumah. Tapi pakai ini karena kita mau waktunya biar lebih singkat dan padat. Dan langsung aja kita ke pertanyaan ya. Iya, nanti pas di pertanyaan Vidi ya. Ya. Kemudian tadi belum ada bahasan dari ayat antum ya. Iya betul ya Bas. Lanjutkan. Oke kalau gitu kita mulai saja yaitu ada video dari kiriman pemirsa yang selalu menonton tayangan kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Saya Putri dari Sukabumi. Saya ingin bertanya Pak Kiai, bagi orang yang hampir meninggal, apakah janjinya dikabulkan? Misalnya, ingin bersodakoh dan menjadi orang yang soleh. Terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Nah Pak Kiai tadi sudah videonya, ini mungkin agak-agak karena samar-samar ya. Jadi pertanyaan itu ketika seseorang sudah mendekati sakratul maut nih, dia mau berinfak, bahkan mungkin semua hartanya pengen disedekahin nih. Kira-kira itu diterima atau bagaimana Pak Kiai? Ya tergantung kepada hamba manusia itu. Kan mana syabah alaihi syabah alaihi. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, ya begitu. Masih muda suka nakal, ya nakal meninggalnya. Jadi Kebiasaan ya. kalau orang mau meninggal, tiba-tiba dia mau sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan kematianku ini ya Allah. Kalau engkau lambatkan kematianku ini, aku berjanji, fa'asodako. Aku akan sedekah. Itu janji orang loh, pas mau meninggal. Yang kedua janjiku, aku minas solehin, aku jadi orang-orang yang soleh. Yang pertama jadi saya ini akan fa'asodako. Yang kedua aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah yang ketiga? Wadan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Tidak bakal Allah melambatkan hari kematian seseorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. La sorfan wala adlan. Enggak ada tuh negosiasi, enggak ada bergening, maaf kontrakan dunia sudah habis. Makanya kita hidup di alam dunia ini harus ikhlas, nothing tulus. Nah, dalam ayat tadi yang dibaca oleh Ustadz Qadar, wa bismillahirrahmanirrahim, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerjalah kamu semua. Jangan dikira Allah tuh nggak ngelihat. Kerja karena Allah, kerja nothing tulus, kerja ikhlas, kerja cerdas. Kerja apalagi keras, kerja ikhlas, cerdas, kemudian nothing tulus. Dia kalau kerja keras kan dengan otot, kerja cerdas dengan otak, kerja ikhlas dengan hati, kerja tuntas, semua nothing tulus. Kalau itu dilakukan sepanjang masa, pas meninggal, husnul khatimah. Bukan pas mau meninggal, ambil tuh harta. Pas mau meninggal jadi orang yang soleh. Pas mau pemilu, bukan itu. Sepanjang masa kamu berbuat kebaikan, ittaqillah haitsumma kunta, bertakwalah di mana saja Anda berada. Ini Pak Raka, ini kelihatannya semua ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya udah bisa lihat ini ibu-ibu, apalagi pemirsa Indonesia tuh yang ada di rumah, surga semuanya. Kenapa? Karena hatinya itu ikhlas, nothing tulus. Ada inner beauty, ada outer beauty. Di hatinya bercahaya cantik, kemudian juga keluar wajahnya bersinar berseri-seri. Wajhun malihun, walisanun fasihun. Kemudian juga lisannya fasih, qalbun taqiyun, wayadun sahiyun, tangannya dermawan. Apalagi yang ceramah Agus pas banget. Masya Allah. Oke, pakai sudah satu pertanyaan video ya. Ini sudah dijawab langsung. Dan langsung ke jamaah yang mau bertanya. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya Ibu Titi dari pengajian NU Kabupaten Pandeglang. Di sini saya mau minta penjelasan karena yang saya lihat dan saya rasakan juga kehidupan sekarang itu emang semakin
nggak karuan ya Pak Kiai. Banyak orang tidak sedikit menghalalkan dengan segala cara untuk kepentingan pribadinya, Betul. untuk kemajuan dirinya sendiri tanpa menghiraukan rakyat kecil, punten, maaf. Dan juga kehidupan bebas sekarang tuh emang sangat-sangat terbuka. Miris ya Pak Haji, Pak Kiai, dan saya minta penjelasan yang sejelas-jelasnya. Bolehkah kita terlalu amat sangat mencintai dunia Pak Kiai? Iya. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kiai langsung jawab nih. Ibu udah penasaran nih kayaknya nih. Cinta dunia tuh boleh banget. Boleh, kita itu hidup dalam dunia, tapi jangan keterlaluan. Kalau cinta dunia pakai iman, pakai takwa, pakai syukur, cakep. Tapi kalau cinta dunia tanpa iman, tanpa takwa, tanpa syukur, nah itulah yang saya katakan hubud dunya ra'su kulli khuti'ah. Terlampau cinta dunia itu pangkal segala kejahatan kalau tidak ada iman dan takwa. Makanya penuh dengan syukur kita kepada Allah. Jadi kalau syukur kan ditambah, amin dong. Amin. Ya Robbal. Kalau syukur ditambah, amin ya. Ya Robbal. Iya, kalau nggak syukur azab Allah sangat pedih dan sakit. Makanya para pemirsa, bapak-bapak, saya mau izin nih, yang ada di rumah nih, bapak syukuri akan nikmat istri yang sudah ada di rumah. Kalau bapak syukur dengan istri yang ada di rumah, nanti Allah tambahkan rezekinya buat bini yang ada di rumah. Amin. Awas, nggak boleh. Awas ya, jangan salah interpretasi. Ya sekarang pendapat Mu'alim bagaimana coba? Ya, Pak. Silakan Mu'alim. Ya seperti yang tadi Kiai katakan bahwa cinta dunia boleh, tapi harus dengan jangan berlebihan gitu. Dan memang kita mencintai sesuatu itu harus pakai ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau dunia harus dengan ilmunya, mau akhirat dengan ilmunya. Kita mau dua-duanya nih kita miliki harus dengan ilmu. Artinya apa? Kalau dengan ilmu pasti tidak terjerumus. Kita cinta dunia enggak terjerumus. Kenapa? Karena ada ilmunya, ada qadarnya. Segini kadarnya kita mencintai. Dan memang dunia itu adalah perhiasan. Dan perhiasan itu yang paling indah, perhiasan dunia siapa? Ini wanita yang soleha. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus solehah. Dunia adalah perhiasan indah, tapi yang paling indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Makanya indah banget nih ibu-ibu. Wanita yang beriman, Masya Allah perhiasan dunia. Karena apa? Dikatakan juga kan dalam sebuah lagu, wanita yang beriman tuh indah. Enak kalau dibuat teman. Hanya istri yang beriman yang bisa dijadikan teman. Dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Ya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Wa syukru. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Jangan terlalu cinta sama dunia, cinta boleh, tapi sekedarnya saja, sedang-sedang saja. Giliran Pak Mu'alim Abdul Basit ini segmen konser, segmen konser ya. Jadi lagu Rumah Irama sebetulnya betul juga apa kata Mu'alim ya, Pak Ustadz Qadar ya, kemudian Ustadz Raka, bahwa al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Bu. Ya. Perempuan itu tiang negara. Fa'in saluhat saluhatul bilad. Kalau perempuannya baik, negara baik. Amin. Kalau perempuannya buruk, perempuannya jelek, negara pun akan, maksud saya bukan jelek wajahnya. Iya. Akhlaknya buruk, maka hancur negara. Itu tergantung pada perempuan. Makanya kata Mu'alim, perempuan soleha itu adalah modal daripada pembangunan bangsa negara Indonesia yang tercinta. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin. Dengan mempunyai sebetulnya mempunyai istri yang soleh itu, Pak Mu'alim, pemirsa Indonesia, tergantung pada suaminya. Iya.
Makanya ada peribahasa mengatakan bahwa arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 poin yang membuat happy manusia. Yang pertama antakuna zaujatu solehatan, punya istri yang solehah. Nah sebetulnya istri yang solehah itu adalah a good husband makes a good wife, tergantung pada suami. Suami yang a good bisa mencetak istrinya juga jadi solehah. Nah kemudian istri yang solehah itu a good wife is a good prize for husband. Istri yang soleh itu adalah hadiah buat sang suami yang soleh. Ketiga adalah punya anak yang Soleh. berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang keempat mau bahagia, rezeki ada di negerinya Indonesia yang gemahari Pak Loh Janawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ya. Amin, Masya Allah. Ini sebuah pesan yang sangat baik ya buat kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita tambah semangat nih. Amin. Untuk Amin. menjemput Ya Allah, rezeki, ya ya Rabb. Allah. Dan mudah-mudahan yang pemirsa di rumah juga para jamaah, para narasumber kita, Pak Kiai, Ustadz ya. Kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih ada pembahasan berikutnya dan pertanyaan dari jamaah yang dari tadi juga pengen bertanya. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio dan tambah semangat pagi menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pakai ini langsung aja nih karena ini para jam juga mau ikutan bertanya, tapi saya mau nampilin dulu nih. Ada pertanyaan lagi titipa dari Cianjur, boleh ya? Baik. Oke, kalau gitu sama-sama kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya hormati, saya Amanda dari Cianjur ingin bertanya, apa kuncinya hidup di negeri yang penuh berkah ini? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai ini tadi kayaknya jelasnya apa kuncinya hidup di negeri yang berkah ini. Pak Raka, tadi Manda ya? Amanda dari Cianjur. Ibu-ibu yang saya hormati, pemirsa Indonesia yang saya cintai, kemudian mu'alim, ya juga Ustadz Qadar, bahwa kalau ingin mendapat satu ciri atau tanda-tanda keimanan bagi manusia, tips bagi manusia, itu kalau mau dapat negeri yang aman, makmur, yang penuh keberkahan itu, ada ayatnya. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahan alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya masyarakat satu negeri, satu kampung itu beriman kepada Allah, kok diam aja? Qabul. Amin ya rabbal alamin. Makbul, qabul ya. Makbul. Beriman kepada Allah, walau anna ahlal qura, kalau ada kampung, ada negeri yang beriman kepada Allah, tuh. Amanu, ya. Ingat tuh. Kalau beriman kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Kalau ada langit bumi itu buka pintu berkah karena iman dan takwa tadi, betul nggak? Amin ya. Qabul makbul insyaallah ya. Itu kalau beriman bertakwa kepada Allah, kemudian janji Allah dibuka pintu berkah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Tapi walakin kadzabu. Kalau iman takwa kasih pintu berkah. Ya Rabbal alamin. Tapi kalau enggak berkah, sorry nih, dia dusta. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya kamu bohong atau dusta, enggak beriman, enggak bertakwa, jangan pun ibu, bapak, pemirsa, mohon izin, Agus Dermawan minta yang belum ada. Jangan pun minta yang belum ada, yang ada dicabut. Sungguh azab Allah teramat pedih dan sakit. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dicabut tuh dari sektor yang kita enggak ketahui. Nauzubillah min. Nah, makanya iman takwa biar berkah negara Indonesia ini.
Jangan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kita harus beriman. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, Pak Kiai tadi sudah dijawab dengan singkat ya dari untuk Mbak Amanda dari Cianjur. Nah, selanjutnya nih dari jamaah yang tadi mau bertanya. Sebelah sini ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suha dari Majelis Taklim Nahdlatul Ulama Pandeglang. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai, apa saja yang diminta dipertanggungjawabkan di dunia ini seseorang? Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah komat kamit, mulutnya mau alim, kayaknya mau jawab. Silakan Pak Ustaz. Ya, semua kehidupan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena itu kita dipesan kayak tadi, jangan terlalu cinta dunia, karena nanti di akhirat tuh akan dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Ya, sebagaimana kita pas begitu meninggal dunia, tangan bicara dan kaki menjadi saksi apa yang atas yang kita perbuat gitu kan ya. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulut tak mampu bicara lagi. Yang bicara apa? Tangan yang bicara. Tangan akan berkata kalau kita berbuat baik, maka tangan akan mengatakan seluruh tubuh kita baik. Dan kaki menjadi saksi atas apa yang tangan katakan itu. Terus apa lagi? Kemudian kita perbuatan itu baik, maka semuanya menjadi baik. Kalau perbuatannya buruk yang dia lakukan, maka dia mendapatkan keburukan. Tergantung pada niat seseorang. Dan juga akan ditimbang amal itu. Amal yang baik akan ditimbang, amal yang buruk akan ditimbang. Dan orang yang beruntung, orang yang amal baiknya banyak. Ketika di dunia amal baiknya banyak. Fa amma man sakulat mawazinu. Orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah. Maka dia itu orang yang beruntung, mendapat kebahagiaan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berat timbangan kebaikannya. Tapi sebaliknya Kiai, kalau orang yang enteng timbangan kebaikannya, diajak ngaji ogah, diajak sedekah nggak mau, diajak berbuat baik berat banget. Ya, berat, jadinya enteng timbangan kebaikannya. Wa amman khaffat mawazinu, orang yang enteng timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Berarti bersyukur bagi orang yang punya badannya gemuk. Karena timbangannya berat. Berat badan itu Pak Kiai. Timbangan berat itu kebaikan. Allah nggak lihat jasad manusia, fisik ya. Tapi Allah lihat amal solehnya. Nah, Nabi pernah memberikan ilustrasi kepada kita. Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Kata Nabi, lantazula qaddama abdin hatta yus'ala an arba'i sholin. Nggak akan bergeser nih. Nih umpamanya nih, saya ngomong sih umpama aja ya. Saya harus berdiri dulu. Jadi lantazula qaddama abdin hatta yus'ala an arba'i sholin. Nggak akan bergeser. Tidak akan bergeser kedua tumit telapak kaki ini sebelum Allah nanti pertanyakan 4 hal. An umri fima afnah, tentang umur kenapa kau lalaikan. Umur. Ini kita punya umur jangan dianggap tidak dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. An umri fima afnah. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa muda. Kenapa kau hancurkan? Masih muda kamu nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau berzikir kepada Allah. Tapi kamu terkadang berbuat ulah, berbuat rona, berbuat noda, berbuat dosa dan berbuat macam-macam kejelekan, keburukan. Masih muda kamu kemana kau hancurkan? Yang ketiga, Allah tanya wa amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Nah ini apa nih? Apa ini? Tangan, Fulus. jari. Awas bilang sarangnya, awas ya. Tangan. Wa amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta, duit.
Dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Ditanya tentang harta. Ayo, dari mana kamu? Ayo. Kemana kamu? Ditanya. Termasuk wa'an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmu, udah diamalin apa belum? Betul. Kamu jangan hanya lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kok kamu ngomong saja, hei Agus Dermawan, hei semua pemirsa, kenapa kok ngomong saja tapi enggak pada kontak, pandai mengerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang izin hanya ngomong saja tanpa ada perbuatan amal soleh. Nauzubillah min Zalik. Makanya pemirsa Indonesia, mari sama-sama kita kembali hanya kepada Allah dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang paripurna. Amin. Amin. Lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cakep ya. Oke. Silakan Pak Raka. Wah, ini Pak Kiai kalau udah kasih penjelasan jelas banget ya. Dan mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baik buat kita. Amin, Nah, ya mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari jamaah yang mau bertanya. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya Andi Mukminatus Salihah dari Majelis Ta'lim Muslimat NU Kabupaten Pandeglang. Saya mewakili teman-teman di sini sesuai dengan tema tadi, jangan terbuai dengan dunia. Ya. Nah, untuk itu Pak Kiai, untuk membentengi diri kita ini, terutama emak-emak supaya tidak galau ini Pak Kiai ya. Bagaimana atau solusi apa supaya kita selalu mendapatkan ketenangan hidup secara lahir dan batin? Mungkin itu saja dari kami Pak Kiai, mohon maaf dan terima kasih sebelumnya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Pak Kiai, ini bagus nih tips supaya hidupnya tenang, lahir dan batin ya, seperti itu ya. Gimana Pak Kiai? Ya, Pak Raka, Ibu ya. Kalau orang yang berbuat kebaikan, tahu hak dan kewajiban, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, dia akan tenang. Selain dia berzikir. Ibu umpama bekerja di sebuah perusahaan, itu ada uang orang tuh sekian miliar, ibu ambil. Ibu nggak tenang. Iya. Hati yang mana tenang ngambil kok, sorry ya, punya orang. Ya maksud saya adalah sebetulnya ketenangan itu alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Jadi orang yang beriman itu dia kalau mau tenang tuh zikir. Zikir kepada Allah. Nah, ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu dapat tenangkan hati. Tapi ingat bukan hanya lip service, decoration only, atribut, simbol. Ngaku iman takwa, ngaku dia berzikir. Sorry ya, tapi amal solehnya enggak sesuai. Kok dia mencuri, kok dia mengambil hak orang, dia tetap aja berzikir. Itu pun enggak tenang. Makanya mensyukuri akan nikmat yang sudah ada, itu lambang ketenangan. Selain adalah bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah. Dan artinya mengambil haknya. Kita diambil hak oleh orang lain, kita tenang, tapi orang lain yang nggak tenang sama kita. Makanya selain itu Nabi mengatakan bahwa inna dunya, ibu sehat semuanya. Saya sih ceramah terus tapi ada yang begini. Ya Allah. Saya tanya dulu, ada yang begini. Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya ceramah aja, terus-terusan, nggak taunya paham ya? Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali yang enggak dilaknat, yang enggak terlaknat mualim. Iya. Illa zikrullah, orang yang zikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan mendukung program zikir. Astagfirullah semuanya. Rabbal baraya astaghfirullah min
minal khotoya. Ya, itu yang mendukung program zikir. Siapa itu yang mendukung program zikir itu? Yang nggak terlaknat, nggak dilaknat adalah TVRI Serambi Islami. Alhamdulillah. Wa mawalahu wa alimun, dan orang-orang alim. Tuh pemirsa Indonesia, guru-guruku yang mendukung program zikir, orang-orang alim, wa muta'alimun, dan juga para santri, ibu-ibu yang pengajian di mana pelosok tanah air, bahkan sampai Pandeglang juga, Masya Allah, ikut mengamalkan amalan yang zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak Kiai ini dan juga para jamaah dan juga pemirsa di rumah, yuk sama-sama kita amalkan zikir-zikir ini, semoga menjadi penguat dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih ada satu segmen lagi, dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pemirsa, tak terasa sudah di ujung segmen kita. Tapi sebelum kita tutup kajian kita ini, kita pengen tahu dulu nih mengenai tentang tema kita, kesimpulan-kesimpulan yang akan langsung dijabarkan oleh para narasumber kita. Mungkin dimulai dulu dari Ustadz Qadar Asmadi, silakan. Baik, mohon izin Pak Kiai. Ya, silakan Pak Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Serambi Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan yang biasa kita dengar, bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jika kita tidak disibukkan dengan perkara agama, maka kita akan disibukkan dengan perkara dunia. Jika kita tidak disibukkan dengan perkara yang bermanfaat, maka kita akan disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Kecilkan duniamu, besarkan akhiratmu. Ingat bahwa perjalanan kita menuju kubur tidak pernah libur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini langsung kena cep ya di hati ya. Jadi pengingat buat kita. Dan langsung saja kepada Pak Ustadz Malim untuk memberikan kesimpulannya. Iya, Kiai, saya jawab ya. Iya, baik. Bapak Ustadz, Silakan. ya. Jadi jadilah manusia yang selalu beruntung. Jadi manusia yang beruntung bagaimana? Yang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur panjang dan baik amal ibadahnya. Kebaikannya banyak. Kasih umur panjang, kebaikannya banyak, dan dia berbuat baik selama hidupnya. Dan jangan menjadi manusia yang rugi, yaitu syarrun nas, manusia yang buruk, na'udzubillah min zalik. Diberikan umur panjang tetapi amal kebaikannya tidak ada, alias kosong, na'udzubillah min zalik. Itulah orang yang dikatakan tertipu dengan dunia, dikasih umur panjang tidak berbuat baik. Dan karena itu marilah kita selalu berbuat baik dan berbuat baik. Masya Allah. Amin, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nih kesimpulannya juga bagus sekali ya, untuk kita selalu menebarkan kebaikan di dunia. Dan langsung nih Pak Kiai nih, sekaligus izin Pak Kiai dengan doanya buat kita. Iya, barakah. Kemudian Mu'alim Abdul Basit, Ustadz Qadar, juga ibu-ibu ya di studio yang saya hormati, pemirsa Indonesia, bahwa jangan hidup terbuai dengan bujuk rayu setan dunia. Berulang kali penceramah pun para mu'alim, para kiai mengucapkan kepada para santrinya bahwa hidup adalah sesaat saja, hidup fata morgana. Bagi kalangan para pejabat-pejabat atau calon pejabat negara maupun di rumah maupun di perkampungan perkotaan kita, jangan lupa itu semua Allah tentukan. Dan kemudian juga yang menentukan rakyat sendiri atau masyarakat yang peduli kepada kita tentang keimanan ketakwaan kepada Allah. Jangan menjadi orang yang munafik bahwa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Percayalah bahwa tentang terciptanya kita menjadi apapun di muka bumi adalah tenang.
Dan Allah mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa semua ketentuan Allah, baiknya Allah angkat, buruknya juga Allah jatuhkan, bahkan Allah muliakan. Merinding saya. Allah muliakan, bahkan Allah jatuhkan seseorang, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang paripurna, iman, takwa dan berakhlak, serta Indonesia dengan datangnya atau pemilihan atau menjadi pemimpin yang baru di Indonesia ini. Semoga Indonesia tetap jaya dan berkah. Mudah-mudahan Allah jadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan. Wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya hafiz hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya satar ustur uyubana bisatrikal jamil. Amin. Allahumma ya kafi ikfina syarraz zalimin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan dosa-dosa hamba hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Amin ya Allah. Bila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung ya Allah. Maafkan dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Amin ya Allah. Bertaruh antara mati dan hidup. Kami terbayang wajah ibu kami tersayang. Amin. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Amin. Karena sakitnya kami di waktu kecil, air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah gelisah selalu ibu bapak kami alami. Kami belum sempat membalas jasa-jasa kedua orang tua kami. Kami yakin dan percaya 10 orang anak dilahirkan oleh mamah kami tersayang dan diasuh, diberikan makan, diberikan air susu. 10 orang anak oleh 1 orang ibu. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat mamahnya yang 1 orang itu. Bahkan orang tua dilempar ke panti-panti werda, ke panti-panti jompo. Tapi tetap orang tua berkata, aku ridho padamu sayang, anakku manis, anakku ganteng, anakku raja. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maafkan ya Allah, aku teringat terbayang wajah ibu kami walaupun mereka telah tiada. Kalau seandainya orang tua kami masih ada hari ini, seusai kami acara Serambi Islami TVRI, kami akan mencium mamaku, memeluk orang tuaku, mencium telapak kaki kedua orang tua. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kami soleh dan solehah. Walhamdulillahirabbil alamin, qabul insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kiai, terima kasih banyak hari ini, luar biasa ilmu yang disampaikannya. Juga mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tidak cuma dari Pak Kiai Agus, juga Pak Kiai Mualim, juga Ustaz Qadar Asmadi, dan juga para jamaah ya, dan pemirsa di rumah. Yang terpenting adalah ketika kita sudah dapatkan ilmunya, kita praktekkan dan kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita doakan juga guru-guru kita semua ya, yang hari ini juga hadir, diberikan umur yang panjang, Amin. Ya Rabbal Alamin. dan bisa terus menjadi penyejuk ilmu buat kita semua. Dan juga pemirsa juga yang ingin juga mungkin lebih kenal dekat dan pengen tahu tausiah dakwahnya Pak Kiai juga bisa mengikuti di sosial media beliau, di IG-nya yaitu di @kh.agusdermawan. Dan semoga apa yang diberikan menjadi sebuah inspirasi, motivasi dan ilmu buat kita. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini minimal saja Allah berikan 10 kebaikan buat kita semua. Amin. Kita terasa karena sudah waktu di ujung acara kita, dan insya Allah kita ketemu lagi di Senin depan. Dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik
من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا